ketika lo masuk dunia sepak bola, jangan lo pikir lo itu ada di sebuah lapangan saja, lapangan yang biasa dilihat stadion, bukan. Ketika lo masuk dunia sepak bola, lo masuk industri besar, bro. Masuk industri besar. Ini nih, benar. Poinnya. Jadi apa yang kita bayangkan untuk menjadi pemain bola profesional itu, ketika lo gagal atau belum kesampaian, industri sepak bola pasti ada yang lain. Contoh. Ada hal yang paling kecil, orang bisa ngomong tentang bola, itu jadi duit, bro. Komentator. Benar. Itu kan komentator kan nggak harus orang yang profesional di sepak bola. Maksudnya nggak harus pemain profesional gitu. Yoi. Dia tahu kalau di sepak bola itu bisa dikomentarin secara apa namanya, sejarah, dia bisa menceritakan dari pemain, dia bisa menjabarkan pemain ini seperti ini. Nah itu masuk industri juga itu. Benar. Salah satu industri di sepak bola gitu. Benar. Yes, balik lagi bareng gua Rafki Chandra, guys. Masih di YouTube channel gua, Ngobras Bakwan, salah satu program yang selalu gue coba angkat untuk memberikan hal inspiratif buat lo semua. Nah, kali ini gue lagi sama salah satu pesepak bola profesional nih, tapi lebih fokus industrinya di freestyle footballer. Wah, kalau orang bilang freestyle footballer. Nah, salah satu yang juga mengharumkan nama Indonesia nih. Ada Khairul Hermansyah, a.k.a. Hermanesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bro Herman? Baik. Ada standar baik, kita di atasnya baik. Ya, itu. Wah, iya dong. Walaupun kondisi sekarang lagi kayak begini pun, kita tetap harus sehat dan kondisi baik ya. Yes. Ya. Siap. Gimana ya sekarang kesibukan nih? Wah, kawan yang satu ini nih udah lebih banyak tampil di depan kamera dibanding gua nih. Terus gimana kesibukan Mas Herman? Jadi di masa pandemi ini, jadi kita lebih ke coaching via online aja gitu. Jadi kita kayak ada kompetisi juga, kita ada kompetisi freestyle itu kompetisinya via online. Terus kita kalau ada yang minta tutorial cara-cara trik-trik freestyle juga via online, semuanya via online. Lebih ke situ. Oh, oke. Iya. Jadi kegiatan semua udah memang diarahkan ke virtual ya. Iya. Tatap muka tapi ketemunya lewat dunia maya istilahnya gitu. Yes. Jadi sekarang coaching masih jalan ya? Coaching masih jalan. Ini alhamdulillah udah masuk masa Transisi normal ini. Iya, kita udah bisa datang tapi tetap dibatasin paling 1-2 orang gitu aja. Iya. Kita udah bisa datang sekarang udah. Alhamdulillah. Kalau apa namanya, kegiatan-kegiatan selain coaching apalagi nih yang masih berjalan? Jadi karena kondisi kayak gini, apa aja deh yang penting bisa menghasilkan. Iya sih. Ya. Saya ada beberapa barang-barang yang biasa dipakai anak-anak main bola, itu saya biasa supply gitu. Teman-teman lagi butuh sepatu, lagi butuh bola gitu. Jadi pengalaman saya pegang beberapa bola, model-model bola itu saya share ke teman-teman, mau bola kayak gimana. Kalau pemula seperti ini bolanya, kalau yang profesional seperti ini bolanya, biasanya seperti itu. Ya kita bagi-bagi ke teman-teman yang mau beli bola, peralatan sepak bola, sepatu lah gitu. Iya, Sih lebih ke bisnis, dagang. Iyalah, orang jelas kok, orang Nabi aja sabdanya kan istilahnya dari 10 jalan
rezeki itu 9-nya berdagang ya kan? Iya. Dagang, niaga. Niaga. Jadi memang yang udah dijalanin, apalagi memang di era lagi pandemi sekarang ini memang banyak yang orang berkreasi atau kreativitasnya itu mulai muncul lewat berdagang ya kan, dari Ya, jualan makanan, jualan barang, jualan apa, tapi selama itu halal, poinnya kita jalanin ya kan, ya nggak sih? Gitu. betul, betul. Nah, gue agak sedikit tertarik nih ketika mengenal seorang sosok Hermanisia nih, wah, dengan sosial medianya yang, wah kalau gue tonton gila, men, lo Alat itu one of the best Indonesian freestyle apa? footballer, men. Jadi Enggak. itu apa ya? Kok bisa berkreasi menggunakan sebuah bola tuh sampai dibuat, wah diputer-puter sampai akhirnya lo, apalagi yang gaya scorpion gitu, wah gila gue ngeliat itu the Ya, best banget sih. Itu nggak semua orang bisa. Dan gue, ya. honestly gue juga aktif eh, bersepak bola ya, sampai ikut klub juga dulu waktu mudanya, klub-klub amatir lah ya kan, apa namanya, dan memang gue cinta banget sepak bola, tapi gue mencoba untuk bisa freestyle itu menurut gue susah, karena balancingnya gue untuk freestyle itu nggak segitunya gitu. Dan Iya. lo amazing banget, menurut gue hebat sih. Nah, ceritain dong, Bro Herman, gimana sih kok bisa lo akhirnya terjun di bidang ini gitu? Oke. Jadi gini, jadi sama sih impian kita sih sama ya. Impian kita dan umumnya semua orang yang hobi sepak bola sih pertama pasti targetnya ingin jadi profesional gitu. Pasti pas sepak bola profesional itu udah kayaknya sih kayak nggak bisa dibohongin lah kalau pengen jadi apa sih timnas gitu kan. Pengen masuk klub ini gitu, klub-klub ya kalau di Jakarta ya Persija atau mungkin di kota-kota lain klub-klub besar yang lain gitu kan. Nah itu awal mula memang secara basic sih saya sih gue sih di bola ya, secara basic memang hobi bola dan juga aktif di sepak bola gitu. Cuman saya nggak mau bilang kendala ya, gue nggak mau bilang kendala ya, tapi setelah lulus SD itu memang sibuk di sekolah di pondok pesantren. Kebetulan gue di pondok pesantren itu dari mulai SMP sampai SMA. Jadi sekolah ngaji gitu. Sekolah ngaji. Jadi mungkin waktu untuk bermain bolanya sudah mulai berkurang waktu itu gitu. Tapi Oh, iya. Tapi kembali lagi kita hobi ini nggak bisa dirubah gitu, nggak bisa hilang gitu. Hobi bola itu melekat lah. Wah, pokoknya anak bola nih mau di mana aja, mau gimana ada kesempatan pasti pengennya main bola gitu. Nah, cuman kan setelah lulus SMA itu waktu untuk mengejar menjadi seorang pesepak bola profesional itu sudah terlambat gitu. Jadi sudah terlambat. Nah, makanya gimana nih? Gua hobi bola tapi tetap produktif gitu. Gua hobi bola tapi tetap produktif. Dalam arti hobi gua bisa menghasilkan apa nih kira-kira gitu loh. iya. Kalau untuk jadi profesional, seorang pesepak bola profesional kayaknya udah telat nih. Udah kalah sama yang lebih Yang muda muda gitu. Makanya apa? Nah, target gua waktu pertama itu gue pengen juara juggling. Jadi di sepak bola itu gua rasa udah telat, tapi kayaknya nih gue bisa nih dapat juara, dapat prestasi tapi di bidang juggling bola doa ya, bukan freestyle. ya, Juggling bola itu yang ya, ditimbang-timbang. betul betul. Ya. Itu doang, belum lari ke freestyle, belum jauh ke freestyle. Itu lo di usia berapa kepikiran kayak gitu? Boleh tahu? Itu lulus 16 mungkin ya. 16-17 tahun lah insya Allah. 17 tahun yang kiranya kalau lo mau profesional sebagai sepak bola udah terlambat, jadi lo coba di salah satu peluang yang lain ya.
Dan Ya, ya, ini pelajaran nih, bahwa setiap ya, orang itu harus pandai melihat peluang ya. Jadi ya, ya, jangan hanya cepat menutup mata untuk mengatakan gue udah nggak bisa nih, gue udah nggak ada peluang. ya, Jangan ya. Bukti ya, bahwa ya. seorang Hermanisia aja sekarang melihat celah itu, men, ada peluang ya kan. Gini bro, ada hal yang poin penting, ada hal yang perlu gue sampaikan. Gini, pokoknya gini. Ketika lo masuk dunia sepak bola, jangan lo pikir lo itu ada di sebuah lapangan saja, lapangan yang biasa dilihat stadion, bukan. Ketika lo masuk dunia sepak bola, lo masuk industri besar, bro. Masuk industri besar. Ini nih, benar. Itu poinnya. Jadi apa yang kita bayangkan untuk menjadi pemain bola profesional itu ketika lo gagal atau belum kesampaian, industri sepak bola masih ada yang lain. Contoh. Ada hal yang paling kecil, orang bisa ngomong tentang bola, itu jadi duit, bro. Komentator. Benar. Itu kan komentator kan nggak harus orang yang profesional di sepak bola. Maksudnya nggak harus pemain profesional gitu. Yoi. Dia tahu kalau di sepak bola itu bisa dikomentarin secara apa namanya, sejarah, dia bisa menceritakan dari pemain, dia bisa menjabarkan pemain ini seperti ini. Nah itu masuk industri juga itu. Benar. Salah satu industri di sepak bola gitu. Benar. Dan lo tinggal membuat uniqueness-nya lo di mana. Lo mau pakai Ya, kata ahai, mau pakai kata apa ya kan, jadi komentator. Ya. Itu bisa banget memang. Nah, Gue setuju. Nah, salah satunya industri sepak bola, salah satunya ya ada di bidang freestyle soccer, di freestyle football ini. Iya. Jadi kalau gua boleh apa namanya ibaratnya bagi, jadi sepak bola profesional, jadi pemain, jadi atlet itu sepak bola secara real, secara umum. Tapi kalau freestyle itu adalah sepak bola di bidang entertainment-nya gitu. Iya. Jadi di dunia hiburannya gitu. Benar, setuju. Ya, kalau lo pengen main sepak bola profesional di lapangan hijau ya jadi pemain bola atlet ya, tapi ketika lo pengen ada di industri sepak bola tapi di bidang hiburan, ya salah satunya di freestyle soccer itu, di freestyle football. Benar, karena di bidang entertainment-nya itu ada freestyler, ada tadi komentator, itu kan masuk di bidang pendukungnya gitu. Iya, betul. Itu yang ada hal-hal poin-poin yang bisa diambil dari entertainment di sepak bola itu. Jadi kalau entertainment itu dia tidak mengenal, dalam tanda kutip, tidak mengenal umur, tidak mengenal apa ibaratnya basicnya apa gitu. Lu bukan pemain bola profesional, nggak bisa lo masuk sini, nggak ada kayak gitu. Iya. Asal lu berani, asal lu punya skill, lu berani, bisa masuk gitu. Benar, setuju banget. Gue setuju banget. Karena ini lebih ke talenta dan bakat gitu. Iya. Jadi ketika lo berani, lo punya skill, apa yang lo bisa tampilin, masuk dunia industri sepak bola, bisa lo jadi entertainer di situ gitu. Jadi orang nggak akan mandang, oh ini pemain bola, ini pemain, bukan, tapi orang akan melihat apa yang ditampilkan aja kalau ketika sudah masuk dunia entertainment di sepak bola itu. Setuju, gitu aja. Bener. Ya. Nah itu lo mulai di usia 16-17 tahun. Kepikir ada peluang mau jadi juara juggling. Juggling bola. Iya, juggling bola itu lo udah berpikir kayaknya gue bisa nih. Dan memang dari kecil lo udah latih ya. Kemampuan juggling bola itu udah lo latih ya? Ya, dilatihnya secara basic aja. Umumnya pemain bola kan kalau ikut sepak bola kan juggling termasuk salah satu materinya di situ. Teorinya juga. Betul. Lo masuk sekolah bola pasti diajarin juga untuk bisa balance juggling. Bener, gue juga gitu dulu. Betul.